Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para bro yang udah nungguin part berikutnya dari pembahasan kitab At-Taqriratus Sadidah, mari kita lanjutkan part berikutnya di kitab At-Taqriratus Sadidah. Kita akan menjelaskan tentang air yang najis. Walaupun sering ketemu, sering kita dengar atau sering kita baca, barangkali ada yang lupa, mari kita ingat-ingat bersama ya. At-talitsu, yang ketiga adalah al-ma'un najisu awil mutanajjisu, air najis atau air yang terkena najis. Wa huwa alladzi najusa liwuqu'in najasati fi, yaitu yang terkena najis karena jatuhnya najis terhadapnya. Jadi air najis atau air mutanajis itu ada air yang najis karena memang dia sendiri, ada juga yang kemudian bisa jadi karena kejatuhan najis. Halatu wuqu'in najasati fil ma'i, tingkah-tingkah jatuhnya najis pada air. Yang pertama, idza kanal ma'u qalilan dunal qullataini, jika air tersebut sedikit atau kurang dari 2 kullah, yatanajjasu mutlaqan bimujarradi wuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Najisnya jadi mutlak atau terkena najisnya jadi mutlak jika tersentuh najis di dalamnya, walaupun airnya itu tidak berkurang. Walaupun airnya itu tidak berubah. Contohnya gimana? Contohnya ada air dalam 1 gelas untuk kita minum, kemudian kejatuhan darah karena misalnya hidung kita mimisan, maka air itu karena sedikit kurang dari 2 kullah, air tersebut menjadi najis. Airnya nggak berubah tapi tetap aja nggak ada bau darahnya, nggak ada warna darahnya, nggak ada apalagi nggak ada rasa darahnya, airnya tetap, walaupun tidak berubah, air itu tetap di dalam kategori hukum najis atau terkena najis. Yang kedua, in kanal ma'u katsiran qullataini fa aktsara, jika air tersebut adalah banyak, airnya banyak, qullataini fa aktsara, 2 kullah atau lebih. Nanti keterangan 2 kullahnya kita bisa jelaskan di bawahnya ya. Fala yatanajjasu illa idza taghayyara launuhu wa ta'muhu aw rihuhu walau taghayyuran yasiran. Maka air tersebut tidak jadi najis illa idza taghayyara launuhu aw ta'muhu aw rihuhu, kecuali jika berubah warnanya, berubah rasanya, dan berubah baunya. Walau taghayyuran yasiran, walaupun berubahnya itu hanya sedikit. Nah, kalau airnya banyak atau lebih dari 2 kullah, kemudian kejatuhan najis, selama airnya tidak berubah warna, tidak berubah rasa, dan tidak berubah baunya, maka air tersebut tetap air suci. Ya, maka air tersebut tetap air suci, walaupun sudah kejatuhan najis. Ingat, rumusnya adalah air yang 2 kullah atau banyak lebih dari 2 kullah, kejatuhan najis selama tidak berubah warna, tidak berubah rasa, dan tidak berubah bau, maka air tersebut tetap dihukumi suci, mensucikan. Contoh, air di kamar mandi kita yang kolamnya besar, lebih dari 250 literan, kejatuhan air kencing kita, kecipratan, airnya nggak berubah, nggak bau, nggak warnanya nggak berubah, dan kemudian rasanya juga nggak berubah, maka air yang kecipratan, air pipis kita, karena air tersebut banyak, itu tidak terkena hukum najis atau mutanajis. Ya. Makanya di sini di bawahnya dijelaskan wal qullatani lughatan al jarratani al azimatani. 2 kullah itu menurut bahasa adalah 2 aliran yang besar. Artinya airnya banyak ya kalau menurut di sininya. Wa syar'an ma waznuhu 500 ritlin baghdadiyyin ya, au 65 wa 500 ritlan tarimiyan. Nah, sekarang
Kalau kemudian menurut kita berapa sih yang namanya air 2 kulah itu? Nah, kita lihat di sini nih. Kalau literannya pakai literan bangsa Baghdad, maka jumlahnya 500 liter. Kalau literannya literan Tarim, maka 565 liter. Kalau dikiaskan dalam literan yang sekarang, maka jumlah literannya 217 kira-kiranya. Literan sekarang ya. Wa huwa ma yusawi asyrotangkatin atau asrotanakatin kama qala ba'du. Atau sekarang itu 1 liternya itu serupa dengan 10 ceret. Ya, 1 liter zaman sekarang itu serupa dengan 10 ceret. Jadi kalau literan kita orang Indonesia itu kira-kira 217 liter. Kalau air sudah lebih dari 217 liter, maka itu air dinamakan air banyak atau air 2 kulah. Nah, nanti hukumnya mengikuti yang di atas. Masailu fil ma'il mutanajjis, beberapa masalah dalam air yang terkena najis. Pertama, idza kana al-ma'u katsiran, kalau airnya itu banyak, wa waqa'at fihi najasatun, dan kemudian jatuh padanya sebuah najis. Walakin syakakna hal taghayyara amla, fahal tajuzut taharatu bihi, akan tetapi kita ragu-ragu apakah air tersebut berubah atau tidak. Bagaimana kemudian kita bersuci menggunakan air tersebut? Contoh yang pertama adalah kalau ada air yang banyak lebih dari 2 kulah, kemudian kejatuhan najis, akan tetapi kita ragu-ragu apakah air itu berubah atau tidak, bagaimana cara menghukuminya? Maka hukumnya adalah na'am tajuzut taharatu bihi li'annal asla fihi at-taharatu. Kalau kita ragu-ragu dalam air yang disebutkan di atas, maka silahkan untuk melakukan bersuci. Karena asalnya air tersebut adalah suci. Walaupun kita ragu-ragu, tapi karena asal air tersebut adalah suci, ya hukumnya tetap suci. Ya, ada kaidah fikihnya apa? Al aslu baqa'u makana ala makana atau apa itu. Ya. Kita lanjutkan. Yang kedua, idza kana al ma'u katsiran wa taghayyara. Jika air tersebut banyak dan berubah, walakin syakakna hal at-taghayyuru bi tahirin am binajisin fama hukmuhu. Akan tetapi kita ragu-ragu apakah air tersebut berubah karena sesuatu yang suci atau karena sesuatu yang najis. Bagaimana hukumnya? Nahkumu bi taharatihi, maka kami menghukuminya dengan suci. Li'annal asla fil ma'i at-taharah. Kasus yang kedua, jika air tersebut banyak tapi berubah. Ya, berubah nih, baunya berubah, warnanya berubah, rasanya berubah. Akan tetapi ragu-ragu, apakah air tersebut berubahnya karena sesuatu yang suci, daun, minyak wangi misalnya, atau berubahnya karena sesuatu yang najis, kotoran binatang, air kencing manusia. Ragu-ragu dalam hal tersebut, airnya banyak, maka kita menghukumi air tersebut tetap airnya suci. Karena apa? Karena asalnya adalah suci. Maka akan berbeda ketika kasusnya di kasus yang ketiga. Idza kana al-ma'u katsiran wa taghayyara binajasin. Kalau air tersebut banyak dan berubah karena sebuah najis, tsumma ba'da fatratin syakakna, kemudian beberapa lama, dengan waktu yang lumayan lama kita ragu-ragu, hal zalat taghayyuru amla. Apakah hilang perubahannya atau tidak atau belum? Famal hukmu. Kasus yang berikutnya nih, yang nomor 3. Kalau ada air banyak, kemudian berubah karena suatu najis, tapi setelah beberapa lama kemudian air tersebut ragu-ragu, membuat kita ragu-ragu, apakah udah berubah belum ya? Udah hilang belum ya baunya? Udah hilang belum ya rasanya? Udah hilang belum ya warnanya, warna perubahan najisnya? Maka dalam hal itu, nahkumu binajasatihi li'anna tahaqqaqna najasata. Maka kita menghukuminya dengan najis karena sudah dipastikan sebelumnya itu dia kecampuran sesuatu yang najis. Kalau contoh yang 2 asalnya suci, contoh yang pertama asalnya juga suci, tapi contoh yang ketiga asalnya adalah najis. Jadi kenapa yang ketiga najis? Karena asal dari awalnya air ini sudah kejatuhan sesuatu yang najis. Kalau yang kedua, asalnya air ini adalah sesuatu yang suci. Kalau yang pertama, asalnya air ini adalah sesuatu yang suci. Gitu ya bro, kita lanjutkan nanti di part berikutnya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan komen. Wallahu a'lam bishawab.